Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmatnya, taufik serta hidayahnya semata pada hari ini Sabtu 25 Februari 2023 kita semua dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara ini, saya bacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC. Kedua, sambutan Ketua Forsikatel Tirek 6 oleh Ibu Anida Amin. Tiga, tausiah oleh Kiai Haji Naspi Arsyad LC. Kemudian dilanjutkan tanya jawab, doa bersama yang dipimpin oleh Kiai, foto bersama dan penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya, kita dengarkan dahulu sambutan dari Ibu Ketua Forsikatel Tirek 6. Pada Ibu Anida Amin, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kiai Haji Naspi Arsyad LC, yang saya hormati Bu Nini Kholis selaku Wakil Ketua Forsikatel Group Telkom Regional 6, Ibu-ibu Ketua Forsikatel Group Witel di wilayah Telkom Regional 6, Ibu-ibu SL serta ibu-ibu pengurus dan anggota Forsikatel Group Telkom Regional 6 serta jamaah Majelis Taklim Khairunisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Naspi Arsyad LC yang telah berkenan untuk hadir memberikan tausiahnya. Terima kasih Ustadz. Juga kepada Korps Mubalik Hidayatullah atas inisiasinya untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan acara Daurah Ramadan ini. Seperti setelah disampaikan oleh Bu Dahlia, bahwa tema Ramadan, Daurah Ramadan kita kali ini adalah bahagia menyambut Ramadan. Insya Allah acara ini akan kita adakan dalam 4 kali pertemuan setiap Sabtu, dan kami harapkan ibu-ibu semua bisa mengikuti acara ini sampai selesai, agar tidak ada materi yang tertinggal. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa tuntas menyelesaikan materi ini bersama. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk dapat mengikuti acara ini, dan semoga dengan adanya Daurah Ramadan ini kita bisa lebih siap lagi, lebih bersemangat lagi dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan lebih baik. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anida Amin untuk sambutannya. Baik ibu-ibu, sebelum saya lanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin ibu-ibu yang belum mengisi daftar hadir pada link yang sudah dikirim di bagian chat, mungkin Ibu Mia bisa bantu untuk mengirim kembali linknya. Mohon bantuan ibu-ibu. Mia. Yap, Mbak. Baiklah ibu-ibu, untuk acara selanjutnya, acara yang kita nantikan bersama, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Naspi Arsyad LC yang bertajuk Fikih Ramadan Pernak-pernik Ibadah Puasa. Kepada Kiai Haji Naspi Arsyad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, ibu-ibu? Mohon maaf. Sudah dengar Jelas, Ustaz. Oh ya, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi kataba siyama ramadhana kama katabahu 'alal ladzina min qablina la'allana nattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Rawdatul Majelis Ta'lim Khairun Nisa, Ibu ya? Iya. Iya. Indonesia. Majelis Ta'lim Khairun Nisa, ya, PT Telkom Indonesia. Dimanapun ibu-ibu berada, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, ya, kemudahan urusan dan kekuatan iman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan atau berdialog tentang fikih Ramadan, ya. Yang mana kita memahami bahwa saum Ramadan atau puasa Ramadan itu adalah salah satu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, dan juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang termaktub di dalam hadis seperti dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang menjadi hadis kedua dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, sebagai suatu ibadah tentu saja harus dilaksanakan berdasarkan pemahaman. Karena ibadah itu dasarnya adalah dalil. Ya. Ulama-ulama menetapkan kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum dasarnya ibadah itu adalah haram. Semua ibadah hukum dasarnya adalah haram. Salat awalnya haram. Puasa awalnya haram. Zakat awalnya haram. Hatta yadullad dalilu ala tashri'iha atau ala tahliliha. Sampai adanya dalil yang menetapkan pensyariatan ibadah tersebut. Mengapa kita sholat? Ya, mengapa kita sholat? Karena sholat itu disyariatkan. Ya, sholat itu disyariatkan oleh Allah. Ya, di dalam Al-Quran. Kenapa kita zakat? Karena zakat itu disyariatkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa kita berpuasa? Karena puasa itu disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis. Karena ada dalil Al-Quran dan hadis yang mengatur, yang menetapkan pensyariatannya, makanya kita harus berpuasa, harus sholat, harus zakat, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya yang penetapannya, pensyariatannya itu ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi ini paradigma pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan ibadah. Baik ibadah secara umum ataupun ibadah puasa Ramadan secara khusus. Ya.
Kemudian yang kedua, terkait dengan ibadah puasa Ramadan secara khusus dan ibadah secara umum, yang namanya ibadah itu syarat dengan pendapat-pendapat. Syarat dengan ikhtilaf ulama. Ya. Mengapa? Karena sumber syariat yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ada yang bersifat tekstual dan ada yang bersifat kontekstual. Ada yang bisa dipahami secara langsung dan ada yang perlu penelusuran. Ada yang hukum-hukumnya itu bersifat eksplisit dan ada hukum-hukumnya yang bersifat implisit. Ya. Saya mohon maaf Ibu, kalau penyampaian saya agak cepat, ya bisa diingatkan saja kalau cara menyampaikan saya agak cepat. Khawatir nanti saya terbawa arus ya kecepatan dalam menyampaikan materi. Maka fikih itu secara umum atau ibadah secara khusus syarat dengan ikhtilaf, syarat dengan perbedaan. Karena sumber hukum Al-Quran dan Hadis memiliki karakter yang kami sebutkan tadi. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya, ulama fikih yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, berbeda pendapat tentang batasan minimum dari membasuh kepala. Berbeda pendapat. Batasan minimum dari membasuh kepala. Apa yang menjadi perbedaannya atau apa yang menjadi landasan perbedaannya? Landasan perbedaannya itu karena berbeda dalam memahami ayat yang sama. Yaitu surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat tentang sholat. Ayat tentang wudhu. Ya, di mana Allah berfirman, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Basuh ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud membasuh kepala itu apa? Batasannya bagaimana? Maka Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dalam menetapkan batasan minimum berdasarkan pemahaman mereka tentang yang ada di wamsahu bi, ada di situ bi, wamsahu bi. Apakah bi di situ dipahami secara keseluruhan? Apakah dipahami sebagian? Dan kalau dipahami sebagian, apakah sebagian itu minimal setengah atau sebagian itu yang penting ada yang dibasuh? Ya, jadi ulama berbeda dari ayat yang sama, dari huruf yang sama, yaitu dalam memahami huruf ba pada ayat wamsahu biru'usikum. Maka sebagai sebuah fikih, ya, ibadah puasa itu syarat dengan ikhtilaf. Syarat dengan perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian insya Allah diantaranya sebagian kecil dari perbedaan tersebut kita coba diskusikan beberapa saat ke depan di forum yang sangat mulia ini. Yang ketiga, ya paradigma fikih. Bahwasanya menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut harus dengan ilmu. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang awam, mungkin sedang semangat belajar. Lalu mendapati ada perbedaan di antara ulama-ulama. Lalu kemudian dia menetapkan pilihannya kepada salah satu fatwa ulama bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan rasa sukanya kepada ulama tersebut. Wah, aku suka ulama ini. Nah, aku senang fatwa-fatwanya. Senangnya karena faktor apa? Apa karena sesuai dengan maunya ibu, sesuai dengan hajatnya,
sesuai dengan kondisi yang dipahami. Jadi misalnya begini, ada seseorang kemudian senang karena dia itu pemain musik, atau senang dengan musik, senang dengan nyanyian, lalu kemudian dalam menyikapi perbedaan tentang hukum nyanyian, hukum musik, lalu kemudian cenderung kepada sosok ulama, ya, yang kemudian membolehkan tentang musik tersebut. Kenapa kok ibu memilih atau condong kepada ulama yang membolehkan musik? Iya, karena aku senang dengan fatwanya, moderat, fleksibel, tidak kaku. Apatah lagi saya juga senang musik. Nah, ini jangan karena kondisi kita terbantukan dengan fatwa tersebut, lalu kemudian kita cenderung karena menetapkan pilihan terhadap fatwa-fatwa bukan berdasarkan kecocokan ya hawa nafsu, bukan karena kecenderungan terhadap personal, secara personal, tapi berdasarkan ilmu. Maka dalam menyikapi perbedaan harus dengan ilmu, harus konsisten dengan sosok tertentu, ulama tertentu, ya. Hukum itu mulai, hukum selanjutnya pada ulama, kemauan kebutuhan kita. Ini berhati-hati dalam menyikapi dan menghadapi perbedaan-perbedaan dalam hukum Islam. Ya. Itu pengantar Ibu, karena ini sangat penting sekali, ya. Karena kita ini setiap harinya tidak lepas dari perbedaan-perbedaan fikih. Maka dalam menghadapinya, dalam menyikapinya, itu harus berhati-hati. Jangan berdasarkan kesukaan, ya, jangan namanya kecocokan dengan kondisi kita, ya. Jadi harus semua berdasarkan dengan ilmu. Maka dalam hal ini, kalau misalnya dalam penjelasan saya ada yang tidak sesuai, ada yang tidak sejalan dengan pilihan fikih ibu-ibu, itu tidak mengapa, ya, tidak dipaksakan dan tidak aib kalau kemudian ibu-ibu ada yang berbeda dengan yang berdasarkan dan dalil yang ibu pegang itu, fatwa yang ibu pegang itu bukan berdasarkan karena like and dislike personal semata. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ya, terkait dengan fikih Ramadan, saya mohon izin untuk menyampaikan apresiasi saya atas inisiatif ini, ya, pelaksanaan fikih seminar Ramadan ini, ya, karena memang Ramadan itu patut untuk diapresiasi sangat tinggi. Ramadan patut untuk diapresiasi sangat tinggi. Mengapa? Ya, pertama, ya, karena Ramadan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha Agung, Allah adalah Maha Mulia, maka segala ketetapannya juga akan menginduk kepada kemuliaan dan keagungan zatnya. Sebagai zat yang Maha Agung, sebagai zat yang Maha Mulia, maka tentu saja semua ketetapan-ketetapan yang bersumber dari zat yang Maha Mulia, zat yang Maha Agung, akan sesuai dengan eksistensi Allah sebagai zat yang mulia dan agung tersebut. Maka Ramadan yang penetapannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti juga mengandung kemuliaan, mengandung keagungan yang patut untuk kita muliakan, yang patut untuk kita agungkan, karena dibalik mengagungkan bulan suci Ramadan, kita juga mengagungkan zat yang menetapkan pensyariatannya tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, mengapa kita harus mengagungkan bulan suci Ramadan? Karena Rasulullah SAW juga mengagungkannya. Rasulullah memuliakannya. Ya, Rasulullah SAW ya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menyambut bulan suci Ramadan, yang itu tidak dilakukan oleh beliau dalam menyambut bulan-bulan lain. Tidak ada bulan yang Rasulullah mempersiapkan diri lebih serius dibanding menyambut bulan suci. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menjelaskan atau menuliskan bahwa ulama-ulama terdahulu, kaum soleh terdahulu, 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Sejak bulan Rabiul Awal, ulama, orang-orang soleh terdahulu itu telah mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Maka ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mengapa kita memuliakan Ramadan? 2 alasan. Pertama, seperti tadi yang kami jelaskan. Selanjutnya, mengapa kita memuliakan Ramadan? Karena yang berkebutuhan, yang punya hajat dari Ramadan itu adalah kita, bukan Allah. Ya, Allah tidak berkepentingan dengan Ramadan. Allah tidak punya hajat dengan puasa kita. Ya, dalam hadis dikatakan, laisa lillahi hajatun, ya, tidak ada hajatnya Allah Subhanahu wa taala illa ayyatruka, untuk seseorang itu meninggalkan ya makan dan minumnya di dalam bulan suci Ramadan. Jadi Nabi mengatakan Allah tidak punya hajat terhadap perbuatan kita meninggalkan puasa, meninggalkan makan dan minum selama bulan suci Ramadan. Yang punya hajat, ingin bahagia kita, yang ingin hatinya bersih kita, yang ingin imannya kuat kita, yang mau mendapatkan ketakwaan kita, yang mau selamat di akhirat, itu ditawarkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Maka kitalah yang berkepentingan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita lanjut kepada beberapa poin-poin fikih Ramadan, ya, yang sebenarnya ini bisa saja dicari. Yakin sangat cakap ya, sudah tidak asing ya, sangat mudah untuk ibu-ibu mencari hukum-hukumnya yang akan kami bahas ini. Ya, tapi sebagai bahan ya untuk mengingatkan, reminding ya, insya Allah kita akan sebutkan terkait dengan penetapan awal dan akhir Ramadan yang setiap tahun berbeda, hampir setiap tahun berbeda, atau berpotensi berbeda. Ya, Indonesia, negara kita yang tercinta ini, pada tahun silam itu kalau tidak khilaf juga berbeda pendapat. Kalau tidak khilaf ya. Nah, berbeda, maksud kami berbeda dalam penetapan awal Ramadan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, apa yang harus kita lakukan sebagai orang awam di dalam menyikapi perbedaan awal Ramadan? Misalnya, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita di Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 23 Maret, ya, 23 Maret sebagai tanggal 1 Ramadan. Kan dengan metode yang berbeda, yaitu ru'yah. Kita sebagai orang awam bagaimana, Ustadz? Ya, nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jangan kita mengaminkan secara membabi buta.
Misalnya begini, ya. Saya orang Muhammadiyah, harga mati, ya. Harga mati ikut fatwa Muhammadiyah. Saya orang NU, harga mati ikut ya fatwa NU. Ya. Nah, di satu sisi itu bagus sebagai bentuk konsistensi, ya. Konsistensi terhadap fatwa karena kita ini orang awam. Ya. Tapi jangan juga kemudian menutup pintu keilmuan kita, ya. Kalau memang kita ternyata cenderung secara keilmuan kepada fatwa yang berbeda. Nah, tapi kalau kami yang ditanya, kami akan menjawab bahwasanya. Artinya begini, ya, internasional, ru'ya dauliyah, ya, ada juga disebut dengan ru'ya lokal, ru'ya mahalliyah. Ya, ru'ya internasional itu misalnya begini, Bu. Oh, ada yang mengatakan di Arab Saudi sudah puasa. Di Arab Saudi sudah puasa. Gitu. Nah, maka kemudian dia sudah berpuasa walaupun di negaranya, di Indonesia, belum ditetapkan atau belum masuk tanggal 1 Ramadan. Mengapa? Karena dia mengikuti ru'ya internasional. Kami dalam hal ini ya memberikan dua catatan. Yang pertama, kalau konsisten dengan ru'ya internasional Arab Saudi, ya, internasional yang kan, maka kita jangan harus mematok terlebih dahulu lihat ru'yah, walaupun yang melihatnya pertama kali itu bukan Arab Saudi. Karena Nabi tidak pernah memerintahkan itu untuk kita berpatokan pada negara tertentu. Tidak pernah Nabi itu memerintahkan kita berpatokan pada suku-suku tertentu. Tidak ada. Yang menjadi patokan kata Nabi itu adalah yang pertama kali melihat hilal. Ya. Yang pertama kali melihat yang melakukan ru'yah. Itu yang harus menjadi patokan. Jangan negara tertentu. Nah, jadi siapapun yang memang melihat ru'yah hilal itu ya pertama kali ya dimanapun berada, di negara manapun dia berada, ya, maka harus tanpa ru'yah dilakukan Saudi. Apa kami lebih cenderung karena ru'yah lokal itu lebih berpotensi membangun kebersamaan. Ya. Lebih berpotensi untuk membangun kebersamaan. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, salah satu fungsi, salah satu tujuan daripada penetapan 1 Ramadan dan adalah syiar agama, syiar syatri yang sakit dikeluarkan, yang haid juga keluar, yang orang tua juga keluar, anak kecil juga keluar. Mengapa? Semuanya diminta oleh Nabi agama Islam ini. Kita sepakat pada satu tanggal tertentu dalam penetapan 1 Ramadan ataupun umat Islam terlihat dan terdengar gemuruh takbir di tanggal 1 Syawal tersebut. Kalau dilakukan atau penetapan 1 Syawal itu bersifat seragam sampai sepakat memberikan syiar yang luar biasa
ya, memberikan syiar yang luar biasa. Nah, jadi terkait dengan penetapan awal dan akhir Ramadan, 1 Syawal dan 1 Ramadan, kami lebih cenderung kepada ru'yah lokal. Ya. Yang menjadi penguat juga adalah fatwa-fatwa ulama dunia. Berfatwa bahwasanya atau setiap muslim mengikuti ru'yah yang ada di negaranya masing-masing. Ya. Jadi Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika masih hidup telah memfatwakan bahwasanya setiap muslim mengikuti ru'yah mahalliyah. Mengapa? Karena itu yang lebih dekat dengan lebih dekat dengan bulannya masing-masing, ru'yahnya masing-masing. Ya. Nah, di samping itu saja lebih berpotensi untuk menunjukkan syiar kebersamaan. Ya. Terkait dengan penetapan atau ru'yah lokal. Tendensius dan sebagainya itu urusan Kementerian Agama. Kami pernah mengikuti sidang isbat di Kementerian Agama Pusat di Jakarta. Kami mendapati bahwa pada dasarnya penetapan 1 Ramadan itu ataupun 1 Syawal itu tidak dilakukan secara ujug-ujug. Tidak kami pernah Jamaluddin yang biasanya diminta pertama kali, ya, yang diminta mempresentasikan pertama kali itu diminta pendapatnya dari 8, ya. Nah, lalu kemudian dari lembaga-lembaga lain, dari Muhammadiyah, dari NU, ya, dari ormas-ormas lainnya, ulama-ulama lainnya, semua diminta pendapatnya, semua diminta kesaksiannya, ya, baik secara teoritis, ya, ataupun secara empiris terkait dengan penetapan 1 Ramadan tersebut. Ya. Nah, jadi kalaupun nanti ada yang mengatakan, Kementerian Agama itu punya tendensi, Kementerian Agama itu secara politik dan sebagainya, ya itu urusan dia. Urusan dia. Urusan kita adalah atau konsisten dengan landasan-landasan tadi. Konsisten dengan ru'yah lokal. Konsisten dengan semangat membangun kebersamaan. Semangat untuk syiar agama Islam ini. Kita konsisten dasar itu. Fikir Ramadan adalah niat puasa. Niat puasa. Ya, nah, ada membahasnya apakah harus dilafatkan, ya, nawaitu, ya, disirkan. Nah, Ibu-ibu sekalian, penetapan niat ini berbeda. Apakah disirkan atau dijaharkan? Ya. Di antara sebabnya itu karena mereka para ulama-ulama maksud kami, ya, berbeda dalam menyikapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Ibadah umroh atau ibadah haji. Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah umroh atau ibadah haji itu melafatkan redaksi niatnya, ya, ya kan? Jadi labbaik Allahumma umrotan itu kalau umroh, atau labbaik Allahumma hajjan atau haji. Nah, sehingga ini menjadi salah satu dasar, salah satu alasan untuk kemudian beberapa ulama mengatakan
mengatakan bahwa niat itu dilansir daripada perbuatan Nabi dalam melafatkan niat, dalam melafatkan redaksi niat dalam pelaksanaan ibadah umroh dan haji, dan kemudian menetapkan bahwasanya ibadah-ibadah lainnya juga sama dengan umroh dan haji. Niatnya itu dilafatkan. Nah, itu bagi yang menetapkan bahwa lafaz niat itu, ya, lafaz niat itu dijaharkan berdasarkan perbuatan Nabi yang melafatkan redaksi niat dalam pelaksanaan ibadah umroh atau haji. Nah, beberapa ulama mengatakan untuk umroh dan haji tidak bersifat umum, tidak digeneralisir kepada ibadah-ibadah lainnya, tidak boleh digeneralisir, ya. Itu khusus untuk umroh, khusus untuk haji. Dasarnya apa? Karena Nabi SAW tidak mengatakan lakukan ini, lakukan hal yang sama pada ibadah-ibadah lainnya. Nah, seperti itu. Apatah lagi menurut pendapat yang kedua ini, Nabi tidak diriwayatkan melafatkan niatnya kecuali pada umroh dan haji. Dalam sholat Nabi tidak diriwayatkan, ya, berdasarkan pendapat kedua ini, beliau mengeraskan niat sholatnya, ya, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Nah, kalau kami mohon maaf cenderung bahwasanya niat itu cukup dalam hati. Itu sudah cukup. Tidak harus dilafatkan. Mengapa? Karena niat itu mahallun niyati fis sadr, mahallun niyati fil qalbi. Tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Ya. Ya, misalnya saja, ya, dalam konteks umum misalnya kita ingin makan. Kan tidak harus kita melafatkan niat. Saya niat makan, ya, makan siang, ya. Karena enggak harus, kita tidak harus melafatkan, ya, seperti itu, ya. Mohon maaf, misalnya hubungan suami istri itu kan juga ibadah, ya, ibadah suami istri. Kan tidak juga kita itu harus berniat, saya berniat untuk melakukan ibadah suami istri malam ini dengan ini, tidak ada seperti itu, ya. Jadi kalau kami berpendapat atau memegang pendapat bahwasanya niat puasa itu jangan dilarang, ya. Jangan dilarang. Mengapa? Karena premisnya itu ada berdasarkan pemahaman, ya, dan kemudian menghukumi perbuatan Nabi dalam melafatkan haji secara general, bahwasanya itu berlaku pada semua ibadah-ibadah lainnya, ya. Baik, itu yang terkait dengan melafatkan niat. Nah, selanjutnya masalah niat Ramadan ini. Apakah kita itu harus melafatkan atau harus berniat setiap malam, ataukah kita cukup berniat di awal bulan? Ya, apakah cukup satu kali kita berniat di awal bulan, di malam pertama Ramadan, ataukah harus tabayyitun niyah? Harus tabayyitun niyah, harus melafatkan niat, mengulang niat lagi, maksud kami, setiap malamnya. Nah, beberapa fatwa atau beberapa ulama berfatwa bahwasanya hukum dasarnya niat puasa itu, adalah cukup di awal bulan. Cukup di awal bulan Ramadan. Ya. Nah, ketika seseorang atau kita itu bertemu dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian, ya, di awal Ramadan, di malam pertama, ya, di akhir Sya'ban malam pertama masuk bulan Ramadan, kita kemudian mengatakan, ya Allah, ya, aku berniat untuk puasa 1 bulan penuh. Nah, sebenarnya itu sudah cukup. Ketika seseorang mengatakan dalam hatinya, saya mau puasa 1 bulan. Nah, seperti itu insya Allah sudah cukup. Meskipun, ya,
apa namanya, meskipun kalau mau memperbaharui niat ya di setiap malam itu juga boleh, tidak dilarang ya. Sebelum tidur ya, atau setelah sholat taraweh, kemudian seseorang itu mengatakan saya mau niat puasa besok, itu boleh juga. Memperkuat ya, memperkuat isbatun niyah, memperkuat niat bahwasanya kita ingin berpuasa pada esok harinya. Tapi kalau kemudian tidak memperbaharui niat, tabyitun niyah, setiap malam, maka niat di awal bulan pada dasarnya itu sudah cukup. Niat di awal bulan itu pada dasarnya sudah cukup. Maka kalau ada misalnya ibu-ibu ya, kemudian masuk hari kedua, lalu kemudian malamnya tidak sempat berniat, tidak sempat berkata dalam hati, saya, lalu kemudian imsak, maka puasanya sah. Mengapa? Karena telah dilakukan niat di awal bulan secara sadar. Ya, telah berniat di awal bulan secara sadar, di awal bulan Ramadan sudah berazam, sudah berniat untuk puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ya, nah baik, ya itu masalah niat. Ya, mohon maaf ibu-ibu, saya nggak tahu apakah bisa langsung diinterupsi kalau ada yang ditanyakan atau bagaimana, atau nunggu di akhir sesi baru kemudian saya jawab. Nanti Ini ada gimana sesi hostnya? tanya jawab Ustadz. Mohon maaf Setelah Ibu. Ustadz selesai. Baik, jadi kami akan presentasi 1 jam dulu. Setelah itu insya Allah tanya jawab Ibu ya. Iya, boleh Ustadz. Ya, baik. Nah, itu tadi masalah niat. Baik apakah kita harus melafatkan, ataukah baik itu kita harus melafatkan, dan yang kemudian kedua, apakah berniat di awal Ramadan sudah cukup atau harus dilafatkan setiap malamnya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ibadah Ramadan ini, ya kami kemarin ya juga ditanya dalam salah satu pengajian. Dalam salah satu pengajian, ya beliau bertanya begini, mohon maaf, Ustadz, misalnya sempat mandi junub, mohon maaf ibu-ibu, tidak sempat mandi junub, tidak sempat mandi bersih, lalu kemudian subuh, ya, apakah puasa menjawab bahwa puasa itu tetap sah walaupun ibu, mohon maaf, bapak atau ibu setelah melakukan ibadah suami istri di malam harinya tidak sempat mandi, lalu kemudian imsak atau adzan subuh itu tiba. Ya, misalnya mohon maaf tertidur, bapak ibu bangunnya saat akan tidak sempat mandi, maka insya Allah karena subuh dalam keadaan junub di bulan suci Ramadan tidak termasuk pembatal-pembatal puasa, gitu. Jadi karena ada orang itu yang kemudian karena tidak paham, mohon maaf, karena tidak paham, maka kemudian tidak berani berpuasa, ya. Khilaf Aisyah radhiyallahu taala anha juga sampaikan bahwasanya Ramadan dalam keadaan beliau itu terkait dengan imsak dalam
dalam keadaan belum langsung masjid di beberapa, terutama di jam biasanya tertulis sebelum Maaf Ustadz, kok putus-putus ya kami dengarnya. jam 4:30 Mohon maaf Ustadz, ini putus-putus. ya. Kalau azan subuh kalau azan belum 10 menit Mohon maaf Ustadz, ini suaranya putus-putus, kami tidak bisa mendengar suara Ustadz. Halo? Sepertinya sinyalnya Iya, ini hilang. Iya, Ustaz. hilang. Ustadz hilang ya? Ini putus-putus. Sinyal di tempat Ustadz apa ya? Putus-putus Mbak sama sini. Iya, sini kok. Tapi kalau dengar suara saya jelas ya, Bu? Ya, Jelas. berarti sinyal di tempat Ustadz ya yang Dari tadi Mbak, kurang jelas ya? kurang Suaranya jelas. ya. dari Ustadznya mana? Oh, ini. halo. Iya, Ustadz putus-putus, Ustadz. Oh, mohon maaf, saya ini terus terang Bu, lagi di Talisayan Kabupaten Berau. Oh, Ya. Oh, jauh. ya Ustadz ini agak putus-putus Pantesan. ini. Ada. Halo. Iya, lagi ada Halo. safari dakwah ke sini. Ini. Tapi Yang sebentar awal saya cabut dengar, dulu. yang ada. Kalau suara saya sekarang sudah jelas, mohon maaf. Kecil suaranya, kecil. Kalau saya dengar kecil. Kecil Bu ya. Iya. Kalau sekarang bagaimana Bu? Masih Ya. kecil Bu ya? Sudah jelas, Ustaz. Sudah jelas, udah jelas. Baik. Apa harus kami ulang Ibu beberapa poin atau bagaimana? Iya, Bagaimana? Ustaz, mulai apa ya? Tadi yang mulai mandi junub ya Ustaz ya, itu ada agak itu hilang situ Ustaz. Iya. Oh iya, baik. Ingin memulai singkat mengenai ini. Jadi ketika seseorang mendapati waktu imsak, waktu subuh, dan kemudian belum sempat mandi bersih, mandi junub, maka hukum puasanya itu tetap sah. Hukum puasanya tetap sah karena mendapati adzan subuh dalam keadaan junub itu tidak termasuk pembatal-pembatal puasa. Tidak termasuk pembatal-pembatal puasa berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW suatu ketika, suatu hari pernah memasuki waktu subuh, waktu imsak, dan beliau belum sempat mandi junub. Kemudian yang keempat adalah waktu imsak. Ya. Waktu imsak ini, ya, di beberapa daerah atau banyak daerah itu menetapkan waktu imsak itu 10 menit sebelum adzan. Ya. Nah, kami tadi menyampaikan bahwasanya imsak itu adalah adzan subuh itu sendiri. Artinya waktunya untuk menahan diri dari makan dan minum secara fikih adalah ketika waktu subuh masuk. Ketika waktu subuh masuk. Ya. Nah,
Lalu bagaimana dengan imsak yang 10 menit? Dari mana dasarnya? Nah, itu bukan berarti tidak ada dasarnya 10 menit tersebut. Ya, dasarnya juga itu ada dari pemahaman terhadap perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti sahur, dan kemudian antara terhentinya Nabi makan sahur dengan waktu subuh sempat membaca 50 ayat Al-Quran yang singkat-singkat. Ya. Jadi Nabi itu dari waktu sahur sampai selesainya sahur sampai azan subuh itu sempat membaca Al-Quran 50 ayat yang singkat. Artinya ketika membaca ayat itu Nabi tidak sahur, ya. Nabi tidak makan, Nabi tidak minum. Jadi konsentrasi mengaji. Nah, intervalnya, durasinya untuk membaca 50 ayat itulah yang kemudian dihitung-hitung membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Ya. Nah, tapi hukum dasarnya imsak itu adalah azan subuh. Hukum dasarnya imsak itu adalah azan subuh. Maka walaupun kurang dari 5 menit, walaupun kurang dari 1 menit, itu hukum dasarnya tetap boleh untuk makan dan minum. Cuman itu tidak sesuai sunnah. Tidak sesuai cara sahur yang terbaik. Cara sahur yang terbaik itu adalah kita mengalokasikan waktu antara selesainya sahur dengan azan subuh itu bisa membaca Al-Quran minimal 50 menit. Seperti perbuatan Nabi. Ya. Nah, ya, tapi tentu dengan bacaan yang standar, bacaan tartil. Ya. Nah, bukan bacaan yang tersendat-sendat, bukan bacaan yang terlalu cepat. Apalagi kalau mau menjadikan orang yang, mohon maaf, baru belajar Quran, baru Iqra 1, baru Iqra 2, lalu bacaannya membaca 50 ayat yang jadi patokan. Wah, itu bisa 1 jam. Ya. Nah, yang jadi patokan itu adalah bacaan-bacaan biasa, ya, bacaan-bacaan biasa, bacaan imam-imam sholat, ya, seperti itu, 50 ayat. Ya. Nah, itulah cara sahur yang terbaik. Jadi ibu-ibu tinggal melihat, oh, saya baca Quran 50 ayat misalnya 15 menit, lalu persiapan wudhu 5 menit. Maka 10 menit sebelum azan subuh, ibu-ibu sudah bisa berhenti sahur. Sudah bisa berhenti sahur. Nah, tapi tidak terlarang, misalnya tetap minum boleh, ya, sampai azan subuh berkumandang. Itu. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin berbicara sedikit tentang waktu sholat, ya, hubungannya waktu sholat dengan azan. Ya, nah, kita mengetahui bahwa azan itu adalah ikhbarun wa nidaun. Azan itu hukumnya adalah ikhbarun wa nidaun, pemberitahuan dan panggilan, bukan penetapan waktu sholat. Azan itu bukan menetapkan waktu sholat. Azan itu memberitahu dan memanggil ke masjid. Artinya apa? Bukan azan yang jadi patokan imsak atau maghrib. Kalau ibu-ibu misalnya sudah yakin imsak sudah masuk, waktu subuh sudah masuk, jangan nunggu azan. Kalau sudah yakin bahwa subuh sudah masuk. Karena al-ibadah itu dibangun di atas keyakinan. Biar masjid-masjid belum azan, kalau ibu-ibu sudah yakin sepenuh hati, hakul yakin bahwasanya subuh sudah masuk, ibu sudah harus imsak, sudah harus menahan diri. Sebagaimana walaupun masjid-masjid belum azan, tapi ibu sudah yakin, hakul yakin bahwasanya maghrib sudah masuk, ibu boleh berbuka. Walaupun belum azan di masjid-masjid. Kenapa? Karena sekali lagi azan itu adalah ikhbarun wa nida, pemberitahuan dan panggilan, bukan penetapan waktu sholat. Ya. Nah, cuman kalau kita tidak tahu cara menetapkan waktu sholat, tidak tahu cara menetapkan waktu subuh, tidak tahu cara menetapkan waktu maghrib,
maka azan yang menjadi alternatif satu-satunya. Ya, azan yang menjadi alternatif satu-satunya. Itu. Ya. Jadi waktu imsak itu, ya, itu bukan 10 menit, tapi itu ada hikmahnya. Memberikan kita persiapan, memberikan kita waktu untuk mengikuti sunnah Nabi dalam terkait makan sahur, yaitu beliau menyempatkan diri untuk membaca Quran sebelum azan subuh. Baik, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan haid. Terkait dengan haid. Kami ingin menegaskan bahwa Allah berfirman di akhir surah Al-Baqarah atau ayat 286. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kaumnya, tidak membebani hambanya melebihi dari kemampuannya. Ayat ini menjadi spirit bagi ibu-ibu yang ingin menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh semangat, dengan penuh iman, dengan penuh ihtisab, bahwa jangan memaksa diri untuk bisa berpuasa 1 bulan penuh, lalu kemudian misalnya mengkonsumsi pil anti haid atau penunda haid. Ya. Saya mau puasa Ramadan 1 bulan penuh, saya mau mengkonsumsi penunda haid. Apakah boleh atau tidak? Kalau soal bolehnya boleh, tidak ada larangan. Ya. Tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin juga pernah berfatwa bahwa itu termasuk, ya, mengkonsumsi pil penunda haid itu termasuk takalluf, termasuk membebani diri yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Ya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita sangat yakin bahwasanya haid itu adalah siklus yang ditetapkan oleh Allah, bukan ditetapkan oleh orang tua, bukan ditetapkan oleh ibu-ibu, bukan ditetapkan oleh suami. Siklus haid itu Allah yang menentukan. Allah menetapkan haid bagi wanita, ya, itu sepanjang tahun. Sementara Allah juga menetapkan dalam tahun-tahun tersebut atau dalam 1 tahun ada yang namanya musim haji, ada yang namanya bulan Ramadan. Allah yang menetapkan itu semua. Allah yang menetapkan haji, Allah yang menetapkan Ramadan, dan Allah juga yang menetapkan haid. Ya. Apakah Allah tidak tahu bahwa ibu-ibu punya semangat berpuasa seperti bapak-bapak 1 bulan penuh tanpa jeda, tanpa putus? Allah tahu. Allah tahu. Tapi Allah tetap menetapkan adanya haid yang tidak ada jeda. Ya. Allah tidak menetapkan itu. Allah tidak menetapkan bahwa khusus Ramadan ibu-ibu seluruh dunia tidak haid. Enggak ada itu. Ya. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan jangan memaksa diri mengkonsumsi pil penunda haid, ya, agar supaya bisa berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Jangan memaksa diri. Diterima dengan penuh keyakinan bahwasanya itu semua ada hikmah. Ya, ada hikmahnya. Ya, tapi itu hikmahnya nantilah kita serahkan pada ustadz kita, guru kita Ustadz Zain yang lebih paham untuk mengulasnya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ini haid di akhir puasa, menjelang maghrib? Mohon maaf, misalnya ibu-ibu sudah menunggu waktu berbuka, sudah duduk di depan buka puasanya, ya, lah sudah 5 menit menjelang azan maghrib, tiba-tiba mohon maaf, haidnya datang. Gimana Ustadz? Apakah puasanya sah atau tidak? Tidak sah, karena haid itu berdasarkan kesepakatan ulama, ijma ulama adalah minal mubtilati shaum, min mubtilati shaum, pembatal puasa. Haid itu termasuk pembatal puasa. Seberapa menit pun menjelang maghrib, ibu sudah dari subuh bersusah payah menahan diri, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Lalu kemudian menjelang maghrib, 2-3 menit menjelang maghrib, lalu kemudian haid itu keluar, maka batal puasanya. Jangan pura-pura nggak tahu ini, ya. Nah, jangan pura-pura nggak merasa agar supaya puasanya itu sah. Nggak sah. Ini ibadah dibangun di atas keyakinan. Kalau ibu yakin bahwa haidnya sudah terjadi sebelum maghrib, 1-2 menit sebelum azan maghrib, maka haid puasanya tetap batal. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ada ibu-ibu yang haid, ya, ada ibu-ibu yang haid. Lalu kemudian, ya,
setelah makan sahur, lalu kemudian jam 6 pagi, jam 7 pagi, mendapati dirinya bersih. Mendapati dirinya bersih. Nah, dari jam 7 pagi sampai maghrib, apakah harus menahan diri, tidak makan minum, menghukumi dirinya seperti orang puasa, atau boleh makan atau minum? Para ulama berbeda pendapat, setidaknya 3 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan bahwasannya harus menahan diri, ya, tidak boleh makan, tidak minum, meskipun hari itu dia tidak makan, tidak minum, tetap tidak dihitung puasa, tidak terhitung puasa. Nah, ada yang mengatakan, ya, dan ini pendapat yang terkuat, ya, dipilih oleh beberapa ulama, misalnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya dia boleh makan dan minum, hukumnya mubah, mubah, ya, untuk makan dan minum bagi wanita yang mendapati dirinya haid di siang hari, mendapati dirinya bersih, mohon maaf, mendapati dirinya bersih di siang hari bulan suci Ramadan. Ya, bebas, tidak ada larangan sama sekali. Meskipun tentu saja jangan secara frontal, jangan mentang-mentang haid lalu kemudian bebas masuk ya ke minimarket lalu kemudian ambil minuman, makan, minum, dan nggak boleh juga, tetap harus menghormati syiarnya. Ya, maka berdasarkan fatwa dari beberapa ulama seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya seseorang itu, seorang wanita muslimah, boleh secara bebas, mubah untuk makan dan minum ketika mendapati dirinya bersih dari haid, bersih dari nifas, ya, di awal-awal puasa. Jam 7 pagi, jam 6 pagi, dia mendapati dirinya bersih, sampai maghrib dia bebas makan. Itu pendapat yang terkuat insya Allah ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, bagaimana hukumnya suntik? Ya. Kemarin kami juga tanya, Ustadz, apa hukumnya suntik KB? Ya. Nah, suntik KB, KB, ya, bukan suntik KB, ya. Nah, kalau suntik KB itu ya lain lagi artinya, ya. Nah, suntik KB. Nah, terkait dengan suntik, karena suntik itu kan banyak macamnya, suntik infus, suntik vaksin, suntik KB dan sebagainya, itu kan banyak macamnya. Cara menyikapinya, mendudukannya adalah apakah suntik itu mewakili makanan atau tidak? Mewakili makanan atau mewakili obat? Ya. Kalau dia mewakili makanan, maka itu bisa membatalkan puasa. Karena ada unsur mengenyangkannya. Ada unsur mengenyangkan. Tapi kalau dia mewakili obat, seperti suntik KB, atau misalnya suntik vaksin, karena mungkin mau terbang dan sebagainya, lalu kemudian belum vaksin, maka dia harus vaksin, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kita tidak melihat pada jenis suntiknya, tapi dia menggantikan apa. Kalau dia menggantikan makanan dan minuman, maka suntik itu bisa membatalkan puasa. Ya, tapi kalau tidak, dia menggantikan obat, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, kemudian mungkin terakhir ya, karena waktu biar kita buka ruang diskusinya lebih panjang. Yang terakhir misalnya mandi dan berenang. Ya, mandi dan berenang di siang hari. Ya, misalnya ada yang berkata, ibu-ibu, wah, saya ini haus, kerongkongan kering, udara panas, gerah, pengen berenang, pengen mandi di siang hari, guyur badan, guyur kepala, boleh atau tidak? Hukum dasarnya mandi, hukum dasarnya berenang di siang hari Ramadan, itu mubah. Itu mubah. Tidak ada larangannya sama sekali. Hukum dasarnya begitu. Bagi yang mau berenang, ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, hukum dasarnya mubah. Bagi yang mau mandi guyur kepala berjam-jam di siang hari, hukum dasarnya mubah. Cuman sama dengan sikat gigi. Sama hukumnya dengan sikat gigi. Hati-hati jangan berlebihan, hati-hati supaya airnya itu tidak masuk melewati tenggorokan. Ya, jangan sambil mandi pakai shower, lalu kemudian angkat kepala mendongak,
lalu kemudian berpotensi untuk air itu masuk lewat hidung, masuk lewat mulut, lalu kemudian melewati tenggorokan, dikhawatirkan bisa membatalkan puasa. Mungkin ada yang berkata, Ustadz, saya kan tidak sengaja. Betul, Ibu tidak sengaja. Tapi gini, Bu, berbicara tentang niat, dalam perspektif niat itu ada 3 macam. Niat itu ada 3 macam. Yang pertama, niat ya melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja, murni tanpa sengaja. Yang kedua, berniat untuk melakukannya secara sengaja, ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan shibahu amdin. Tidak diniatkan, tapi secara bohir itu sama dengan sengaja. Contoh kasus langsung. Misalnya ibu mandi, pakai shower atau pakai gayung. Lalu kemudian ketika pakai shower mandi, ibu mangap. Ya mohon maaf, ibu membuka mulut terlebar menghadap ke atas. Ya, persis di bawah shower itu. Ini mungkin saya tidak berniat minum, betul tidak berniat minum. Tapi apa yang ibu lakukan dengan membuka mulut lebar-lebar ketika sedang mandi pakai shower, itu berpotensi sangat besar peluangnya untuk air masuk melalui mulut, melalui hidung, dan bisa melewati tenggorokan tanpa bisa ditahan. Maka ini disebut dengan shibahu amdin dan berpotensi untuk membatalkan puasa. Ya, sama dengan berenang. Ya, menghilangkan panas dengan berenang itu boleh, tapi jangan sampai cara berenangnya menjadi peluang dan berpotensi untuk masuknya air melalui tenggorokan. Misalnya sambil berenang, sambil menyelam, buka mulut, ya, tempat air buka mulut yang berpotensi untuk masuknya air melewati tenggorokan. Itu disebut dalam fikih shibahu amdin. Niatnya tidak sengaja, tapi perbuatannya sama dengan perbuatan orang yang sengaja. Ya. Itu hiburan, dan itu bisa dihukumi termasuk membatalkan puasa. Ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau tidak khilaf kami sudah memberikan pengantar 1 jam. Kami tambahkan sedikit dua poin sederhana, tapi ini banyak yang dilupakan juga atau dilalaikan oleh kebanyakan umat Islam terkait dengan waktu berbuka dan waktu tata cara sahur. Yang pertama, tata cara sahur. Sahur yang terbaik itu adalah di akhir waktu. Ya, kami tadi sudah menyinggung, misalnya ibu butuh waktu makan 15 menit. Makan sahur 15 menit. Wudhu 5 menit. Mau ngaji sebelum subuh 50 ayat 15 menit. Maka waktu sahur yang terbaik itu adalah 40 atau 40 sebelum subuh. Dengan cara menghitung seperti tadi. Maka waktu yang terbaik untuk ibu-ibu sahur itu adalah 40 atau 45 menit sebelum subuh. Kenapa dihitung-hitung? Ibu makan 15 sampai 20 menit. Ibu wudhu ke kamar mandi 5 sampai 10 menit. Lalu kemudian ngaji 10 sampai 15 menit 50 ayat. Maka setelah dihitung ternyata ibu butuh waktu 40 sampai 45 menit melakukan 3 perbuatan ini. Maka waktu sahur yang terbaik itu adalah 40 atau 50 menit sebelum azan subuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tazalu ummati ala khairin ma akharu as-sahura. Umatku ini tetap menjadi umat yang terbaik, tetap melakukan perbuatan yang terbaik, tetap berada pada kondisi yang terbaik selama mereka mengakhirkan sahur. Cuman jangan mengakhirkan sahur tanpa ilmu. Ya, artinya begini, aku mau mengakhirkan sahur lalu kemudian menunda sampai 5 sampai 10 menit menjelang azan subuh baru kemudian makan sahur. Ya. Ternyata makan sahurnya nikmat. Akhirnya mepet waktu. Apalagi kalau kemudian misalnya makan sahurnya itu berminyak, nyangkut di leher bekas-bekas gorengannya. Ini yang akan membuat bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ya, itu tersiksa ketika waktu imsak. Kenapa?
bekas-bekas gorengannya, bekas-bekas minyaknya masih nyangkut di leher. Nah, itu kalau terlalu mepet dengan waktu subuh. Jangan juga terlalu mepet. Jangan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, waktu berbuka puasa. Waktu berbuka puasa yang terbaik itu adalah ketika azan maghrib terdengar. Begitu waktu maghrib masuk, begitu azan berkumandang di waktu maghrib, yang paling baik, paling afdal yang ibu lakukan adalah membatalkan puasa. Jangan nunggu azan maghrib baru kemudian sibuk bikin tehnya. Jangan nunggu azan maghrib baru kemudian sibuk cari kormanya. Jangan nunggu azan maghrib baru tergopoh-gopoh keluar dari kamar. Lalu kemudian pergi ke meja ambil makanan. Jangan. Ya. Misalnya ibu menjelang maghrib butuh waktu 10 menit untuk berdoa. Ya. Maka 10 menit sebelum azan maghrib, 15 menit sebelum azan maghrib, ibu sudah mempersiapkan. Ambil wadainya, ambil kuenya, ambil minumnya, letakkan di meja, ya. Lalu kemudian 10 menit selanjutnya itu berdoa. Begitu azan maghrib tiba, ibu ambil kormanya, ibu langsung minum airnya, batalkan puasanya. Itulah cara berbuka yang terbaik. La tazalu ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati ala khairin ma'ajjalul faturah. Ma'ajjalul faturah. Umatku adalah umat yang terbaik selama mereka mempercepat waktu berbuka. Cuman jangan seperti yang di video-video, Bu. Ya, nunggu azan maghrib, kormanya udah digigit. Ya. Nah, kormanya udah digigit, ya. Lalu kemudian digigit gitu ya, sampai azan maghrib tiba. Begitu azan maghrib langsung kormanya ditelan. Jangan. Ya. Khawatir nanti dengan itu nggak benar, itu nggak benar, ya. Nah, atau kemudian kuenya sudah ditaruh depan mulut atau minumnya sudah di tangan taruh depan mulut, ya. Nah, lalu kemudian menghitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enggak usah begitu juga. Itu namanya tergesa-gesa. Itu namanya terburu-buru. Itu perbuatan setan, ya. Nah, tapi setidaknya sudah mempersiapkan semua. Sudah mempersiapkan semua. Makannya, minumnya sudah dipersiapkan semua. Ya, beberapa menit sebelum azan maghrib sudah berdoa, sudah berzikir. Ya, detik-detik menjelang maghrib, ibu tinggal menunggu. Nah, begitu azan, ambil minumnya atau ambil kormanya terlebih dahulu, batalkan puasa. Nah, itulah cara berbuka puasa yang terbaik, insya Allah Ta'ala. Baik, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Secara teknis juga mohon maaf kalau tadi ternyata sempat suara kami hilang-hilang atau tidak jelas bagi beberapa ibu-ibu. Kami kembalikan kepada ibu pembawa acara, ibu host. Allah Ta'ala alam. Terima kasih kepada Kiai Haji Nasbi Arsyad LC atas ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga kita bisa menyingkat perbedaan-perbedaan yang ada dengan ilmu, ya Ustadz. Dan semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa nanti dengan penuh iman. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada ibu-ibu yang memiliki pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja, Bu. Mungkin bisa langsung angkat tangan atau unmute, atau bisa juga ditulis di chat. Monggo Ibu dipersilahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo Ibu-ibu. Kita buka 3 pertanyaan ya Bu ya. Monggo Ibu-ibu kami persilahkan untuk bertanya kepada Ustadz.
Ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, bolehkah Bu? Monggo, langsung saja. Ini langsung dijawab Ustadz atau gimana Ustadz? Langsung ya? Iya, langsung dijawab aja Ibu. Ya, Akhir monggo. Pak. Monggo Ibu, kami silahkan. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Setahu saya kan untuk puasa Ramadan, puasa wajib ini niatnya diniatkan dari malam hari. Nah, jika ada kasusnya misalnya kita nih yang sebelumnya haid ternyata baru tahu bersihnya itu sudah mendekati waktu sahur. Itu apakah harus langsung segera berniat? Karena kan itu malamnya sudah lewat ya Ustadz ya, udah mepet banget dengan bahkan mendekati waktu subuh seperti itu. Jadi apakah niatnya tersebut tetap tercatat sebagai niat untuk puasa Ramadan atau seperti apa? Atau memang harus dari malam hari Ustadz? Kalau kasusnya seperti tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya langsung jawab Ibu ya, mohon maaf. Iya, baik. Jazakallahu khair atas pertanyaannya Ibu. Hukum dasar niat itu waktunya untuk niat itu adalah sampai adzan subuh berkumandang. Walaupun 1 menit sebelum adzan subuh, ya, kemudian Ibu baru berpuasa, maka itu tetap sah. Kenapa? Karena pembatasnya itu adalah adzan. Ya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 187 ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ya. Nah, lalu kemudian uhilla lakum lailatas siyami ya, seperti itu. Selanjutnya di ayat itu mohon maaf disebutkan bahwa hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sampai adzan subuh, sampai waktu subuh tiba. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata Allah sampai waktu subuh tiba. Jadi pembatasnya itu adalah waktu subuh. Selama belum masuk waktu subuh, sampai pada beberapa detik pun sebelum subuh, selama belum masuk, maka itu adalah waktu-waktu untuk kita berniat puasa. Ya. Nah, apatah lagi Ibu, ada niat globalnya. Niat pengamannya. Bahwasanya begini, Ibu di awal Ramadan sudah berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ya, dan Ibu sudah tahu bahwa dalam 1 bulan Ibu akan mengalami masa haid. Ya. Nah, Ibu sudah tahu bahwa penghalang puasa itu adalah haid. Yang kalau Ibu tidak haid, maka Ibu sudah berniat untuk puasa. Nah, pemahaman ini sudah bisa menjadi niat. Bahwa kalau saya tidak haid, saya akan puasa. Sebenarnya itu adalah niat. Ya, sebenarnya itu adalah niat bahwa kalau saya nanti tidak puasa kalau haid. Ya, saya nanti tidak puasa kalau haid. Nah, itu sebenarnya sudah niat bahwa kalau tidak haid berarti Ibu berniat puasa. Nah, jadi insya Allah berniat puasa sebelum adzan subuh beberapa menit itu juga tetap sah. Ya, yang dimaksud dengan malam itu Bu adalah antara isya sampai adzan subuh, itulah malam. Ya, nah, itulah malam. Jadi antara isya sampai adzan subuh. Nah, artinya sebelum subuh beberapa detik sebelumnya Ibu untuk berpuasa, itulah niat. Itulah itu niatnya itu sah insyaallah taala. Allah taala. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah dipahami bisa. Ya. Terima kasih, syukron Bu Dahlia. Ya, terima kasih Mbak Fathia. Selanjutnya mungkin ibu-ibu ada pertanyaan lagi. Kita buka 2 lagi pertanyaan. Monggo, bisa lewat chat. Ya. Juga Sambil boleh, menunggu nanti kami Ibu, saya ingin menambahkan satu lagi terlupa, yaitu monggo Ustaz. mencicipi makanan. Aha, mencicipi makanan, ya. Iya, tadi. Jadi mencicipi makanan ini hukum dasarnya itu mubah. Hampir sama dengan segi gigi. Ya, kan mencicipi makanan dengan segi gigi sama-sama memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan aroma tertentu, dengan rasa tertentu.
Ya. Jadi ketika ibu-ibu sikat gigi itu kan odolnya itu kan ada penganunya ya. Sama dengan mencicipi makanan. Ya. Maka hukum mencicipi makanan sama persis dengan hukum sikat gigi pakai odol. Hukum dasarnya mubah, tapi dengan cara yang berhati-hati. Jangan sampai ya berlebihan cara mencicipinya. Gitu. Maka bagaimana? Ya silakan memasukkan kuahnya ke lidah, boleh. Lalu kemudian berkumur-kumur, lalu kemudian membuangnya, itu. Ya, hukum dasar mencicipi makanan itu boleh, sebagaimana kita bersikat gigi dengan odol. Allah Ta'ala. Ustadz, mau nanya Ustadz. Untuk yang tadi barusan sikat gigi, itu ada batasannya Ustadz, sampai jam berapa gitu? Soalnya pernah baca sekilas ada batasan sampai jam 10, pas jam 11 di atas itu nggak boleh, karena sudah batal. Benar apa nggak Ustadz? Ya. Baik Ibu, kenapa ada yang mengatakan seperti itu? Ada dalam istilah fikih disebut dengan lil ihtiyati. Lil ihtiyati, sebagai bentuk antisipasi, kehati-hatian. Jangan sampai bersikat gigi sudah ada unsur-unsur yang kami sebutkan tadi itu shibahu amdin. Shibahu amdin. Tidak berniat, tapi perbuatannya perbuatan orang yang berniat. Gitu. Tapi hukum dasarnya bersikat gigi itu sama dengan berenang, mandi. Ya, saya mau sikat gigi ingin nyegerin mulut, nggak ada masalah. Karena patokannya itu adalah tenggorokan. Ya, selama tidak melewati tenggorokan, ibu sikat gigi 10 kali dalam sehari, itu hukum dasar tidak masalah. Selama tidak melewati tenggorokan. Area mulut bukan area pembatal puasa. Area mulut kita ini, jadi itu bukan area pembatal puasa. Area pembatal puasa itu tenggorokan ke bawah Ibu. Tenggorokan ke bawah. Maka apapun ya, istilahnya itu apapun yang terjadi di mulut kita, di gigi kita, selama tidak melewati area tenggorokan itu tidak membatalkan puasa. Cuma ulama-ulama mengingatkan al-ihtiyat itu prinsip kehati-hatian, mengantisipasi, gitu ya. Ya, jangan sampai niatnya tidak puasa, tapi perbuatannya perbuatan orang yang sengaja, ya, niatnya tidak sengaja, tapi perbuatannya perbuatan orang sengaja, lalu mohon maaf, ya, terjadi tidak sengajaan, ditunggangi oleh setan, kemudian akhirnya hilang, ya, akhirnya hilang. Ya, sama dengan mandi. Berapa kali mandi sehari yang boleh untuk orang puasa? Tidak ada batasan maksimumnya. Sama dengan berenang, berapa jam? Itu tidak ada batasan maksimumnya. Tapi prinsip ikhtiafan itu kehati-hatian. Jangan sampai niat tidak sengaja ditunggangi perbuatan-perbuatan yang disengaja secara rutin, lalu kemudian terjadilah ya Allah Ta'ala. Syukran Ustadz. Ustadz mau tanya, kalau obat tetes mata itu gimana Ustadz? Sama dengan suntik? Obat tetes mata kalau Ibu netesin ke matanya kira-kira sampai ke tenggorokan atau tidak Ibu? Ya, kadang iya sih Ustadz. Nah, kalau tidak, Rasa jadi Ustadz sampai ke tenggorokan ada. Kadang ada yang sampai ke tenggorokan juga ada. Rasa. baik. Rasa pahit Kalau itu. sampai ke tenggorokan, maka itu tidak boleh. Jadi patokannya itu tenggorokan Ibu. Patokannya itu tenggorokan. Ya, kalau yang lewat hidung atau lewat mulut atau lewat mata, telinga dan sebagainya. Kalau melewati tenggorokan, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya. Masih bisa bertanya? Masih ada? Bisa bertanya Ibu? Monggo. Izin bertanya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah haid ibu-ibu Ustadz, saya itu kan pakai kontrasepsi IUD. Nah, itu kalau normalnya perempuan haid itu kan 1 minggu lah Ustadz ya. Tapi terkadang karena faktor hormonal itu 1 minggu udah jalan, sudah berhenti, kita sudah sholat, ternyata keluar lagi. Nah, itu gimana Ustadz hukumnya? Batasan-batasan antara itu yang memang darah haid atau bukan gitu, itu gimana Ustadz? Terima kasih. Baik, makasih Ibu. Di dalam fikih, ya,
itu disebut dengan inqita'u damil haid. Inqita'u damil haid. Proses berhentinya darah haid. Ya, ulama-ulama sudah menjelaskan bahwasanya bagi wanita-wanita tertentu ada yang mengalami masa haid dengan teratur, ada yang kemudian masa haidnya itu terganggu karena faktor-faktor atau sebab-sebab tertentu. Nah, yang menjadi patokan itu adalah bukan harinya. Menjadi patokan itu bukan harinya. Yang menjadi patokan adalah 3 ciri darah haid. Ketika aromanya, ketika warnanya, ketika kekentalannya sama dengan darah haid, maka kapanpun dia itu muncul atau terlihat, maka dia dihukumi darah haid. Hanya maaf, seorang wanita haidnya itu siklus tetapnya itu tanggal 7 sampai tanggal 15, 8 hari. Ya, kita tahu bahwa darah haid itu maksimal 5 hari. Ya, lewat dari 15 hari, kalau ada darah yang terlihat di hari ke-16, itu biasanya adalah istihad. Istihad itu tidak menghalangi dari puasa, tidak ada hukumnya. Ya, misalnya ibu ada yang rutinnya itu siklusnya 7 sampai 15, 8 hari. Lalu kemudian sesuatu sebab karena kesehatan terganggu atau karena faktor mengkonsumsi obat dan sebagainya, kemudian terganggu. Lalu kemudian tanggal 7 sampai 13 ya haid, tanggal 14 tidak terlihat darah haidnya. Ya. Lalu kemudian diasumsikan bersih. Tanggal 15 tiba-tiba melihat darah. Nah, maka kita melihat darah itu dengan tiga ciri tadi. Kekentalannya, warnanya, dan aromanya. Mohon maaf, kalau ternyata sama, maka itu adalah darah haid, maka tetap tidak boleh berpuasa. Allah Ta'ala. Iya, terima kasih Ustadz masukannya. Ustadz, boleh tanya satu lagi? Ya. Halo, apakah kedengaran suara saya, Ibu ya? Kedengaran Ibu. Oh iya, terima kasih. Ustadz, kalau misalnya kita sedang puasa, kemudian baru tahu bahwa darah haid keluar itu setelah selesai buka menjelang sholat. Nah, apakah puasa tadi kita itu batal atau tidak ya? Karena kita nggak tahu pasti keluarnya tuh kapan. Makasih. Ya. Baik, nah ini sangat maksimal. Jadi puasa lalu kemudian setelah maghrib mendapati mohon maaf ada darah haid ya, terlihat darah haid. Maaf. Kalau ibu yakin bahwa darah haid itu keluar sebelum maghrib ya. Kalau ibu yakin bahwa darah haid itu keluar sebelum maghrib, maka dihukumi membatalkan puasa. Ibu dihukumi batal, dihukumi haid. Tapi kalau kemudian ibu melihatnya setelah maghrib, setelah isya, ya, lalu kemudian ibu ragu keluarnya kapan, ya, apakah sebelum maghrib atau sesudah maghrib, ya, maka itu dihukumi tetap sah puasanya, dihukumi keluar setelah maghrib, ya, sesuai dengan waktu kapan ibu melihatnya. Kapan ibu melihatnya? Kecuali kalau ibu sudah bisa menakar, mohon maaf, ya, misalnya mendapati darah haid setelah isya, setelah maghrib, lalu kemudian mohon maaf, ibu sudah memprediksi bahwa waktu darah haid itu membutuhkan waktu sekian menit untuk mengering. Ya, mohon maaf. Maka ibu sudah memprediksi bahwa kondisi darah haid ketika ibu mendapatinya setelah maghrib, kondisi itu ibu mengatakan, ini tidak mungkin keluarnya pasti beberapa menit sebelumnya. Dan kemudian setelah ibu hitung, beberapa menit sebelumnya, itu ternyata sebelum maghrib. Nah, maka dalam hal ini berdasarkan pengalaman
darah haid untuk mengering, maka ternyata itu sebelum mengering, maka ibu dihukumi tidak berpuasa atau dihukumi telah haid sebelum adzan maghrib. Ya. Nah, gitu Bu. Jadi kalau memang ibu sudah bisa menghitung, ya mohon maaf, ya. Karena wanita haid itu juga terdiri dari tiga tingkatan, ada pemula, ya, beginners, kemudian ada pertengahan, dan maaf ada yang expert, artinya ada yang sudah bertahun-tahun, ya. Nah, maka kalau misalnya ada seorang wanita yang sudah expert, sudah sangat memahami karakter darah haid, ya, dan kemudian bisa menghitung berapa lama darah haid itu mengering dan sebagainya, dan bisa mengetahui bahwa kalau kekeringannya begini berarti sudah keluar sejak beberapa menit yang lalu atau beberapa jam sebelumnya, maka ibu sudah bisa memastikan, ya, oh ternyata ini keluarnya kalau melihat kondisi darah haid yang ibu dapati ternyata keluarnya 2 jam sebelumnya. Nah, ibu lihat 2 jam sebelumnya berarti jam 5:30 misalnya sebelum maghrib, maka ibu dihukumi haid, artinya puasanya batal. Allahu a'lam. Mohon maaf, Ustadz, ini ada yang bertanya lewat chat. Boleh izin saya bacakan? Ini dari Ibu Tri Nurhani Kalteng. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukum puasa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh tetapi tetap menunaikan ibadah puasa? Terima kasih. Baik. Hukum puasa bagi orang musafir. Hukum puasa bagi seorang musafir itu telah ditetapkan Allah di dalam surah Al-Baqarah 184. Ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin, ya, fa iddatun min ukhra. Hukum puasa bagi seorang musafir itu boleh dibatalkan. Bahkan hukum dasarnya seorang musafir itu adalah batal. Hukum dasar musafir itu afdolnya, apatah lagi kalau memang merasa mampu untuk mengkodok di bulan-bulan lainnya. Tapi dengan syarat, ya, karena ini terkait puasa bagi orang musafir ini panjang juga penjelasannya, ya. Tapi dengan syarat bahwa safarnya perjalanan maksiat. Ulama-ulama mengatakan bahwa rukhsah untuk membatalkan puasa itu tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang melakukan perjalanan maksiat. Orang-orang yang melakukan perjalanan maksiat untuk berjudi, untuk berzina dan lain sebagainya tidak berhak untuk menggunakan dispensasi dari Allah. Tidak berhak menggunakan rukhsah dari Allah, tidak boleh. Termasuk membatalkan puasa. Nggak boleh. Karena membatalkan puasa bagi seorang musafir itu rukhsah, dispensasi dari Allah, dan itu tidak berhak dipakai oleh orang-orang yang melakukan perjalanan maksiat. Nah, selanjutnya, siapa yang berhak dikatakan musafir? Apakah ditentukan berdasarkan jarak? Apakah ditentukan berdasarkan waktu atau bagaimana? Nah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berfatwa bahwa seorang musafir dihukum musafir, ya, kalau secara uruf, secara tradisi di daerah tersebut, ya, mengatakan bahwa orang itu memang musafir. Orang itu musafir. Ya. Misalnya begini, ya. Orang daerah di kampung dengan orang di Jakarta menetapkan hukum safar itu. Batasan safar itu berbeda. Ya. Orang di kampung, orang di daerah, ya, biarpun sudah melewati 2 gunung, itu masih bisa dikatakan dekat itu. Ya, katakan dekat. Mau kemana? Jalan-jalan. Kemana? Sono. Ya, melewati 2 gunung, dekat. Gitu. Padahal berkilo-kilo itu sudah melewati 2 gunung. Tapi orang Jakarta, ya, itu bisa saja jarak dekat itu sudah dikatakan jauh, musafir. Nah, jadi Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan batasan safar itu tidak ditentukan pada berapa hari atau tidak ditentukan pada berapa kilo, tapi ditentukan pada kesepakatan masyarakat, urufnya
urufnya itu bagaimana masyarakat. Ya, itu pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Tapi saya ingin menambahkan Ibu terkait dengan safar, kapan seseorang melakukan perjalanan dan dihukumi sebagai musafir, itu setidaknya ada 20 pendapat lebih. 20 pendapat lebih. Jadi sangat-sangat luas ya. Ada yang mengatakan jarak 25 kilo, ada yang mengatakan jarak 45 kilo, ada yang mengatakan jarak perjalanan onta 1 hari 1 malam, ada yang mengatakan jaraknya musafir itu dihukumi ketika melakukan perjalanan 4 hari 4 malam di luar perjalanan pergi dan di luar perjalanan pulang. Macam-macam. Tapi kalau kami ditanya, kami berpendapat, memegang pendapat fatwa Imam Ibnu Taimiyah, bahwasanya itu kembali kepada bagaimana urufnya masyarakat setempat. Orang Balikpapan, bagaimana orang Balikpapan menghukumi safar. Orang Jakarta bagaimana menghukumi safar. Maka kalau Ibu tinggal Jakarta, ikuti bagaimana urufnya orang Jakarta. Ibu tinggal di Balikpapan, ikuti urufnya orang Balikpapan, menghitung jarak untuk dihukumi musafir. Tapi kalau Ibu misalnya, ya kita kembali lagi, kalau Ibu yakin bisa mengkodok di lain waktu, maka lebih utama untuk tetap berpuasa. Kalau tidak yakin bisa mengkodok di waktu-waktu yang lain. Ya, itu wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustadz. Baik Ibu-Ibu mohon maaf, ini untuk sesi tanya jawabnya kami cukup akhiri sampai di sini karena waktu sudah lewat dari yang kita jadwalkan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa Ibu tanyakan di lain waktu. Kemudian untuk acara selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Nasbi Arsyad. Kami silakan untuk memimpin doanya. Baik, mohon izin Ibu untuk memimpin doa. Mari kita bersama-sama mengakhiri majelis yang mulia ini dengan bermunajah memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk itu mari kita awali doa kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wa ma'suma. Allahumma ya Allah Rabbana la tad'alana min hadzal majlis illa dhanban qad ghafarta wa da'watan qad ajabta wa amwalan qad barakta wa ilman qad zatta. Allahumma ya Allah Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah zat yang maha pengasih, Engkaulah zat yang maha penyayang, Engkaulah zat yang maha mendengar, Engkaulah zat yang maha melihat, Engkau zat yang maha perkasa, Engkau zat yang maha kuasa. Tidak ada kekuatan kecuali milikmu dan darimu semata, tidak ada daya kecuali milikmu dan darimu semata. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah, anak-anak dari hambamu yang lemah. Kami memohon hanya kepadamu, karena kami hanya bersandar kepadamu semata. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majelis kami ini sebagai majelis yang kau rahmati dan kau ridhoi, dan jadikanlah perpisahan kami sebagai perpisahan yang engkau lindungi dan engkau ampuni. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau membiarkan kami meninggalkan majelis ini, kecuali dengan dosa-dosa yang telah kau ampuni, kecuali dengan ilmu yang telah kau tambahkan, kecuali harta yang telah kau berkahi, kecuali dengan hajat-hajat yang telah kau penuhi, kecuali dengan doa-doa yang telah kau jawab, kecuali dengan kebutuhan, kecuali dengan utang-utang yang telah kau tunaikan, kecuali dengan hati-hati di antara kami yang telah kau satukan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan sanawatin adidah. Siyam Ramadan wa qiyamihi
ووفقنا صيام رمضان وقيامه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين من هذا الشهر الكريم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Nia. Ibu-ibu semuanya untuk bisa open kamera, Bu. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Oke, boleh yang tidak pakai background boleh. Yang penting kita foto ya dulu ya, Bu ya. Monggo segera dibuka untuk kameranya. Masih ada yang ingin open kamera? Baik, mungkin Bu Mia bisa memandu untuk fotonya. Kami persilahkan. Siap ya Bu, Ibu-ibu. Atau mungkin kami harus keluar dulu barangkali, Bu. Bagaimana? Tidak, Pak. Nggak Tidak. Bersama-sama saja semuanya. Sama-sama. Siap ya Bu, 3, 2, 1. Ada 2 halaman, 1 lagi. 3, 2, 1. Sudah, Bu Mia? Dan Mbak. Baik, syukron semuanya Ibu-ibu semua. Baik, terima kasih Bu Mia untuk bantuannya. Demikian Ibu-ibu untuk acara pengajian kita hari ini. Mungkin sampai di sini, Ibu-ibu sekalian, saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan selama acara berlangsung, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian di tengah waktu yang sibuk ini, dan mungkin ibu-ibu punya banyak pekerjaan. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah dan ilmu bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Kiai Haji Nasbi Arsyad Arsi yang telah membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Terima kasih ibu-ibu sekalian, sampai bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.